Ananda maju ke depan. Siap. Siap. Sebelum marilah kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Kita akan masuk pada materi mengenai makhluk hidup dan benda mati. Tapi sebelum masuk lebih dalam mengenai materi makhluk hidup dan benda mati, kita akan melakukan mulai dari kelompok 1. Silakan pilih dari nomor 1 sampai nomor 5. Kira-kira kita mau masuk ke nomor yang mana? Oke, silakan dilihat soalnya. Kira-kira binatang apa yang hidup di padang pasir dan ada 4 kotak? Apa? Unta? Oke, kita coba. Betul. Ya, ternyata betul unta. Punya sayap, punya paruh, kakinya bertanduk. Apa itu? Hewan apa namanya? Jangan dulu, kelompokkan dulu Alia. Mana? Apa? Kakinya punya tanduk, nah ada lampunya itu. Toh? Apa? Ayo apa? Huruf pertamanya juga A. Apa? Ayam. Ayam. Oke, kita masuk. Mari berpikir. Kira-kira pernahkah kita berpikir bagaimana cara yang paling mudah untuk mempelajari makhluk hidup yang banyak jumlah? Pernah tidak? Pernah? Kira-kira bagaimana caranya dipelajari supaya kita gampang untuk mempelajari semuanya? Ya, untuk menjawab, kita akan masuk ke materi ini. Oke? Ya, kita akan berpindah. Adapun tujuan pembelajarannya, di sini ada 3 nah. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, yang pertama tentang ciri-cirinya. Yang kedua, anak-anak semua dapat membedakan mana yang masuk ke makhluk hidup dan mana yang masuk ke benda mati berdasarkan ciri-cirinya juga. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda mati berdasarkan karakteristik yang diamati. Oke? Ya. Sekarang silakan perhatikan, di sini ada 2 buah gambar. Gambar pertama yaitu gambar sebuah pohon.
Oke. Kalau ada yang tidak dipahami, bertanya sama Ibu Im. Ya. Oke, sebentar diinfokan ke Ibu, misalnya saja kita sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, Dit. Ya, waktunya kasih 10 menit untuk mengerjakan. Oke. Apa? Introduksi berkembang biak. Misalnya bisa punya anak. Ini? Kalau dia punya indera, misalnya punya mata, berarti dia masuk. Dia masuk. Oke? Ya, untuk mencari sumbernya bisa kita cari di internet, ya. Misalnya ada sesuatu yang belum dipahami, boleh cari di internet, boleh juga langsung tanyakan ke Ibu. Kita membuat sendiri bisa jawab ke atas. Kalau kita Oke, masih menonton. Karena ada beberapa kelompok yang sudah selesai, Ibu akan tampilkan video. Kedengaran suaranya? Suaranya jangan di karena tidak didengar nanti. Ya. Ya, perhatikan baik-baik, nah. Itu tadi video tentang penjelasan dari karakteristik makhluk hidup. Kira-kira ada yang dijelaskan tadi yang belum kita pahami? Boleh ditanyakan. Alia, ada yang tidak dipahami? Sudah paham? Hal yang baik? Yunita sudah? Sudah? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Silakan diselesaikan LKPD-nya, terus dikirim. Kalau sudah, nanti Ibu akan cek apakah LKPD-nya sudah sampai atau belum. Kelompok yang sudah selesai, silakan dikirim LKPD-nya. Nanti Ibu akan periksa. Sudah semua? Sudah semua. Oke, Ibu akan cek dulu yang sudah masuk.
Sudah? Oke, Ibu cek dulu dia sudah masuk atau belum? Sudah masuk semua. Kira-kira kelompok berapa yang mau maju mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1 Ibu perkenalkan. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak besar suaranya. Supaya didengar sama temannya. Ayo. Besar suaranya. Kita yang bicara, ayo. Kami dari kelompok 1. Lihat kayak gitu. Sudah? Oke. Kalau sudah, Ibu akan kasih turun. Ini hasil dari Oke, nah, kasih besar suaranya dan kedengaran sama temannya. Jelaskan pendapatmu tentang pohon dan kursi pada gambar di atas. Oke. Rumusan masalah dari kelompok 1 yaitu jelaskan pendapat pohon dan kursi. Pada proses pengumpulan kata, kelompok 1 sudah mengidentifikasi. Ya, hasilnya adalah baca misalnya. Berdasarkan data pada kelompokkanlah objek yang termasuk hidup dan mendapati secara dinamis. Ya, kelompok ta di sini ada berapa hewan yang kita katakan sebagai makhluk hidup? Dari sini ada berapa nak? Kelompok ta yang mana masuk ke makhluk hidup? Ada berapa? Ada 4. Apa aja? Apa saja? Coba. Terus matahari. Berarti ada 4 makhluk hidup. Ya, oke. Kalau benda matinya yang kalian identifikasi yang mana saja? Mobil, motor, bak. Oke, ada 3 katanya benda yang dikelompokkan oleh ya. Untuk kesimpulannya, silakan dibaca satu orang. Kasih agak besar suaranya nih. Yang besar suaranya siapa? Siapa lagi? Ya. Yang besar suara. Kesimpulannya adalah benda hidup dan benda mati itu berbeda. Jika benda hidup dapat bergerak, bernapas, makan, minum, memerlukan nutrisi, bertumbuh dan berkembang, reproduksi, adaptasi, iritabilitas, ekspresi, dan respirasi. Sedangkan benda mati salah satunya adalah tidak dapat bergerak dan bernafas. Oke, terima kasih Nak. Dari kelompok lain, adakah yang mau ditanyakan mengenai hasil diskusi kelompok 1? Ada tidak yang mau ditanyakan? Ada? Ya, tidak ada yang mau menanggapi. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu untuk semua kelompok yang telah selanjutnya, ayo kita sama-sama membuat kesimpulan kira-kira mengenai tadi ya makhluk hidup dan benda mati. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Sesuatu itu dikatakan bahwa dia makhluk hidup pada saat apa? Dia memiliki ciri-ciri apa? Yang pertama apa? Dia bernafas. Bergerak. Apa lagi? Berkembang. Terus bergerak. Bertumbuh. Apa lagi? Bergerak juga. Apa lagi? Apa? Ayo. Prestasi. Oke. Jadi silakan masing-masing orang menulis kesimpulan di bukunya. Menulis satu kesimpulan. Kurang lebih hampir sama dengan yang Ibu sampaikan tadi. Ya, kesimpulan tentang makhluk hidup dan benda mati.
yang sudah kita pelajari. Ya, silakan kita tulis. Menyanyikan sudah? Iya, kesimpulannya kira-kira apa itu tadi yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati? Lanjutkan, kira-kira hal menarik apa yang kita pelajari hari ini? Adakah tidak hal menarik yang kita pelajari hari ini? Ada? Ya, silakan kita tuliskan juga di bagian bawahnya. Ya. Apa hal menarik pada pelajaran hari ini? Silakan kita tulis. Dan apakah ada hal yang masih membingungkan pemahaman kita? Kalau ada, silakan ditulis. Ya. Apa hal menarik dan apa hal yang membingungkan yang kita rasa? Silakan ditulis. Ya, ditulis dia kira-kira hal menarik apa dan apa hal yang masih kita bingungkan tentang materi makhluk hidup dan benda mati. Sudah ditulis? Sudah semua? Ya. Ya, jika sudah kita akan menjawab kuis. Ya, ini masing-masing orang yang mengerjakan, Dis. Masing-masing orang mengerjakan. Nanti yang belum gantian dengan temannya. Ya. Bisa nanti gantian dengan temannya yang punya. Oke, tunggu dulu. Ada nih? Ada yang sudah bisa? Ya, tulis namanya yang sudah bisa. Iya, mulai. Yang sudah tulis nama, mulai. Ya, klik mulai yang sudah bisa. 3, 2, 1. Ya. Ya, bisa? Berhenti? Belum? Salah ini. Ya, sudah ada yang bisa? Ikan? Ya, sabar yang belum. Ya, tunggu temannya. Sudah? Oke. Kita lanjut ke permainan selanjutnya. Permainan futsal yang diarahkan oleh SMP Negeri 1 Cibinong. Kalau bisa gimana? Mulai. Sudah mulai? Yaitu
itu permainan porseni seperti Enam orang kita tidak tahu siapa yang pakai. Nanti gantian sama temannya. Kalau sudah selesai, yang pakai jadi ya, semuanya sudah menyiapkan kuis. Ya, baik. Untuk materi hari ini, karena kita sudah mengerjakan kuisnya, kita juga kita kerjakan KPD-nya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari materi tentang mengapa makhluk hidup harus dikelompokkan. Ya, insya Allah materinya akan kita terima besok. Ya. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita harus berdoa dulu. Ya, silakan lanjutkan doa untuk temannya yang lain. Siap. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai.